Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun Anda berada. Saya Samson Lee yang datang dari Los Angeles, California. Menyambut Anda semua dari seluruh dunia, Anda tahu saya baru saja memeriksa daftar hari ini. Kita memiliki orang dari seluruh dunia. AS, Kanada, Hong Kong, Malaysia, Singapura, Jepang, Taiwan, Australia, Selandia Baru, Indonesia, seluruh bagian dunia. Kalian semua di sini hari ini. Dan kalian semua di sini untuk belajar sesuatu pada malam ini, kita punya pembicara yang sangat spesial. Saya bertemu dengannya pada 2006. Lewat sebuah kesempatan, beliau menciptakan sesuatu yang luar biasa, bisnis global di seluruh dunia. Dan hari ini, track recordnya, beliau telah membantu perusahaan menghasilkan jutaan dolar, miliaran dolar dalam sebuah penjualan di seluruh dunia. Jadi tanpa basa-basi lagi, saya akan menampilkan leader yang hebat, salah satu yang sangat unik. Saya ingin menyebutnya sebagai Michael Jordan atau Kobe Bryant dari industri kita. Oke, teman saya tersayang, Kim Hui. Halo Kim, selamat malam. Selamat malam, Samson. Selamat malam para penonton dari seluruh dunia. Selamat datang dan terima kasih telah bergabung. Terima kasih Samson untuk perkenalannya. Jadi saya sangat bersemangat pada malam ini berada dalam Zoom dengan Anda karena bagaimana ya mengatakannya, saya terlibat kembali dalam pekerjaan, jadi sangat bersemangat tentang itu dan hari ini apa yang akan saya bicarakan pada malam ini adalah tentang industri yang mungkin merupakan salah satu industri yang paling disalahpahami di dunia. Dan lagi, ketika bersama dengan orang yang tepat, dengan platform yang tepat, ini bisa menjadi platform yang indah. Ini bisa menjadi industri yang indah. Jadi, topik malam ini disebut menguasai hal dasar. Anda tahu alasan dari adanya Zoom ini sebenarnya karena kita sedang bersiap meluncurkan proyek baru ini. Saya menyebutnya proyek warisan. Ini mungkin pekerjaan warisan saya bersama banyak legenda dari industri ini. Jadi saya menganggapnya sangat pribadi karena ini seperti proyek antara saya dan semesta. Dan setelah mengatakan itu, saya tahu proyek ini selama beberapa minggu terakhir telah menarik orang dari semua lapisan masyarakat dan kita memiliki legenda, kita memiliki profesional dan kita juga memiliki orang yang sangat baru dengan ruang ini. Ada banyak orang yang meminta saya melakukan sesi pribadi atau obrolan pribadi untuk melatih mereka dan menjelaskan kepada mereka sedikit mengenai industri ini. Namun daripada hanya melakukan obrolan pribadi, saya memutuskan, Anda tahu, mengapa kita tidak mengadakan kelas saja dan mengadakan pembicaraan dan berbagi dengan Anda mengenai pengalaman dan pertemuan saya di industri yang hampir 30 tahun. Terkadang saya pikir ini sebenarnya lebih dari 30 tahun. Tapi omong-omong, jadi di mana saya mulai? Ya, jadi ini benar-benar merupakan salah satu industri yang paling disalahpahami di dunia. Jadi, izinkan saya untuk sedikit berbagi pandangan saya dalam industri ini dan apa yang telah dilakukannya untuk saya, apa komponen kunci dari industri ini, karena ini semua tentang persepsi. Anda tahu, sebuah persepsi menentukan tindakan kita, apa yang akan atau tidak akan kita lakukan. Dan saya sudah mengatakan sebelumnya bahwa ini adalah industri yang paling disalahpahami. Salah satu industri yang paling disalahpahami di dunia. Jadi izinkan saya untuk berbagi dengan Anda apa perspektif saya untuk pengalaman saya dan bagaimana seseorang bisa terlibat di sini karena kita mempunyai banyak entrepreneur profesional yang ingin terlibat dalam platform ini. Namun tidak begitu tahu cara mengajak atau cara untuk mendekati. Jadi izinkan saya untuk berbagi dengan Anda beberapa komponen kunci. Omong-omong, beberapa dari kalian yang tidak mengenal saya sering memberitahu orang di masa lalu bahwa saya adalah seorang ibu rumah tangga. Saya menikah dengan seorang dokter. Dia adalah dokter medis di Los Angeles, jadi saya adalah ibu rumah tangga. Saya pikir semua dari kita di beberapa titik hidup kita memiliki eee eee spesies tertentu yang berbeda dari diri kita. Dan omong-omong kembali ke sini, saya sangat terberkati karena saya bisa meraih beberapa kesuksesan dalam industri ini dan bagaimana saya terlibat dalam industri ini yaitu sekitar 30 tahun ketika saya berada di puncak karir korporat. Saya dipecat, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, saya punya utang kartu kredit, saya punya rumah dan sebuah mobil yaitu mobil Mercedes, saya tidak tahu bagaimana akan melakukan pembayaran.
Perusahaan kartu kredit akan menelpon dan berkata, "Ibu Hui, kapan kita bisa memeriksa?" Saya menjawab, "Anda dapat memeriksa setiap saat." Saya tidak tahu. Omong-omong, itulah bagaimana saya memulai industri ini dan telah menjadi perjalanan yang luar biasa. Sesungguhnya tahukah Anda, tidak hanya dari perspektif finansial, namun juga dari pertumbuhan pribadi untuk menjadi siapa saya hari ini. Jadi biarkan saya menjelaskan pendapat saya tentang industri ini, tentang apa yang jelas-jelas kita punya selama bertahun-tahun. Karena teknologi industri ini telah berkembang mempertahankan levelnya sendiri. Jadi ada 3 komponen dalam industri ini, oke? Dari 3 komponen ini nomor 1 adalah orang. Orang seperti Anda dan saya adalah entrepreneur, konsumen, oke? Jadi orang yang ingin berubah, orang yang ingin meraih sesuatu sedang mencari kendaraan untuk berubah, oke? Jadi orang adalah salah satu komponen kunci dari seluruh industri ini. Dan nomor 2 sangat penting, produk kami, produk yang dapat dikonsumsi, produk yang berada dalam ruang kesehatan, dan dalam proyek baru ini produk kami adalah kesehatan. Saya pikir lebih dari sebelumnya, pada saat kita hidup sekarang, semua orang ingin menjadi sehat. Kita ingin meningkatkan sistem imun kita ingin menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Tidak hanya sekedar hidup, tapi benar-benar memiliki semangat dan pancaran dan menikmati kehidupan. Jadi produk sangat penting. Produk bagus, memiliki produk bagus yang menentukan keberlanjutan perusahaan karena Anda harus memiliki produk yang bagus untuk dinikmati orang dan yang berdampak bagi orang untuk bertahan pada saat ini. Baiklah, yang ketiga, komponen ketiga yang sangat penting dalam industri adalah platform. Apa itu platform? Platform adalah sebuah penyedia, seseorang yang bisa menyatukan seluruh hal ini dengan operasional, administratif, logistik, yang menyediakan produk, yang memenuhi produk. Jadi orang seperti Anda dan saya adalah entrepreneur yang dibandingkan menghabiskan uang kita untuk membentuk perusahaan, eh, mencari manufaktur, mencari pemenuhan, logistik, dan memiliki akun dan semua hal itu. Kita memiliki platform yang bisa menggabungkan itu semua, memungkinkan entrepreneur seperti Anda dan saya untuk berpartisipasi. Oke, jadi setelah mengatakan bahwa ketiga komponen ini sangat penting, sekarang apa yang harus kita lakukan? Jadi mengetahui bahwa orang, 3 hal, 3, oke? 3, oke? 1, orang, 2, produk, 3, platform. Supaya ketiga hal ini berjalan, ketiga hal ini harus bekerja secara sinergis. 3 hal ini harus ada. Oke, sekarang hal berikutnya adalah apa yang harus kita lakukan di sini. Seringkali ada kesalahpahaman. Banyak orang yang mencari industri ini karena mereka datang untuk menjual produk. Dan saya ingat di masa lalu, orang harus mempunyai garasi yang memenuhi syarat. Mereka mempunyai sejumlah besar produk seperti bisnis tradisional. Banyak orang harus memiliki stok dan kemudian menjual produknya pada saya. Terutama dalam lingkungan saat ini di mana semuanya menjadi online. Menurut saya kebiasaan berbelanja orang sudah berubah. Jadi apa yang akan kita lakukan di sini? Kita akan lakukan adalah membangun distribusi. Apa maksud saya tentang itu? Itu hanya seperti contohnya konglomerat besar seperti Costco, seperti Amazon, seperti Sam's Club. Ya, jadi ini adalah atau mungkin adalah beberapa orang dalam pasar yang berbeda. Anda tahu siapa konglomerat besar yang menyimpan atau melakukan pengisian stok produk di mana orang akan online dan memesan secara online, bukan? Jadi apa yang kita lakukan adalah membangun jaringan distribusi di mana penyediaannya, platformnya akan membantu kita memenuhi itu. Sekarang saya ingin Anda melangkah jauh dengan jaringan distribusi. Yang kita lakukan di sini adalah melalui koneksi kita, melalui teman kita, dan juga keluarga. Dan terutama hari ini melalui media sosial. Teman Anda terkoneksi di seluruh dunia, bukan? Jadi yang kita lakukan adalah melalui koneksi kita. Kita dapat menggunakan platform ini sementara orang-orang online dan mereka membeli beberapa produk. Mereka membeli produk yang memberikan kita kesempatan membangun bisnis yang berkelanjutan, tidak hanya secara lokal, namun juga global. Karena dalam proyek baru ini, fase pertama kita, apa yang kita bicarakan ada 15 pasar di seluruh dunia. Oke, jadi itu fase 1. Nah, baiklah sekarang kita memiliki teman dari seluruh dunia.
kita membangun sebuah jaringan. Tapi dalam industri ini sekarang, karena adanya media sosial, kita dapat terhubung dengan teman-teman di belahan dunia yang berbeda. Dan karena itu kita memiliki kesempatan untuk tidak hanya menghasilkan pendapatan dari referensi, pada saat yang sama, karena cara sistem ini, bagaimana platform ini bekerja adalah setiap orang di perusahaan ini hanya dapat membangun 2 tim. Maka Anda punya kesempatan untuk memanfaatkan jaringan orang lain dan sangat penting untuk memahami kekuatan dari memanfaatkan. Kebanyakan orang dalam lingkungan hari ini bekerja pada apa yang disebut linear. Saya tidak peduli jenis bisnis yang Anda miliki. Ketika Anda memiliki bisnis atau ketika Anda melakukan sebuah pekerjaan, itu linear. Anda menukar waktu untuk uang ketika Anda bekerja. Anda mendapat gaji. Atau ketika Anda punya sebuah bisnis, Anda punya sedikit pengaruh. Namun itu masih terikat mungkin lokasi geografis Anda. Oke? Anda tahu tidak peduli jika itu relatif Anda atau Anda adalah seseorang yang memiliki sebuah restoran, itu terbatas karena semua bergantung pada usaha Anda dan usaha karyawan Anda. Di mana di sini Anda memiliki kesempatan untuk tidak hanya memanfaatkan teman atau keluarga dan orang-orang yang Anda kenal dan kolega Anda. Dengan Anda menawarkan sebuah kesempatan ketika mereka mengembangkan bisnis mereka berbagi kesempatan dengan orang lain. Dan itulah bagaimana kekayaan dibangun. Dan ini sangat disalahpahami oleh banyak orang. Jadi saya akan membahas tentang kapan kita bicara tentang tindakan, bagaimana kita mengajak. Jadi saya hanya ingin menerapkan kerangka kerja lebih dulu. Memahami apa itu. Anda tahu, bisakah orang menjual produk? Tentu saja. Anda tahu Anda bisa. Ada beberapa cara untuk menghasilkan keuntungan dalam platform baru ini. Tapi sekarang ketika Anda menjual produk, beberapa orang akan senang dengan $1.000 sebulan. Tidak ada jaminan pemasukan. Saya hanya memberi Anda sebuah contoh, oke? Jadi orang-orang yang ingin menjual produk punya kesempatan di sini. Tapi untuk Anda yang tidak hanya berbagi tentang produk dengan orang lain, namun untuk membangun platform yang lebih besar untuk berbagi peluang dengan orang lain, ada kesempatan di sini sekarang bagi Anda untuk membangun kekayaan. Itulah mengapa banyak orang tertarik dengan hal ini. Dan sekarang, siapa target pasar kita? Ini sangat penting. Sekarang produknya tentu saja menargetkan kesehatan. Seperti yang Anda tahu dari sisi produk, siapapun yang tertarik pada kesehatan, yang ingin menjadi lebih sehat, siapapun yang ingin, ya apapun itu berdiri pada produk. Apa target pasarnya? Sejauh saya melihatnya, saya akan menargetkan pasar yang siapa saja ingin berubah. Siapa saja yang ingin meningkatkan kondisi finansial. Mungkin di saat kita hidup saat ini, terutama cerita yang kita tuju selama beberapa tahun ini, mungkin orang ingin koneksi lebih. Mungkin orang ingin terhubung satu sama lain. Jadi Anda tahu yang orang inginkan. Mungkin beberapa orang ingin mengoptimiskan pikiran. Beberapa orang ingin terinspirasi. Jadi itu akan menjadi target pasar kita. Pertanyaan saya adalah, siapa yang Anda kenal di lingkungan tempat tinggal Anda saat ini yang sedang mencari perubahan? Yang lelah dengan naratif. Mereka sakit dan lelah untuk terus sakit. Dan Anda, maksud saya sekarang tentu saja Anda akan berkata, ya, itu seharusnya semuanya. Ya, seharusnya semuanya. Tapi, mengapa tidak semua orang akan melihatnya? Dan saya dapat memberitahu Anda berdasarkan 30 tahun berada di industri ini. Dan saya akan mengatakan mengapa orang tidak akan, beberapa orang bahkan tidak akan mendengarnya. Ada yang menutup telinga mereka ketika Anda mulai berbagi pada mereka. Saya pikir ada beberapa faktor utama mengapa orang tidak mulai melihat itu peluang. Itu bisa karena kondisi. Itu bisa karena pengalaman. Lalu, tentang apa yang mereka pikir telah mereka lalui. Beberapa orang mungkin stres atau beberapa orang mungkin berprasangka. Prasangka itu mungkin berasal dari seperti yang telah saya katakan, pengalaman mereka atau cerita yang mereka dengar dari seseorang. Tapi saya beritahu Anda, ketika Anda bekerja dengan orang yang tepat, dengan platform yang tepat, ini adalah industri terindah yang pernah Anda terlibat. Karena untuk menjadi sukses, Anda harus membantu orang lain menjadi sukses. Jika orang lain tidak sukses, Anda tidak dapat penghasilan, tidak bisa menjadi sukses. Jadi ini adalah prinsip dasar yang tertanam dalam platform ini. Jadi saya ingin mengeluarkan ini supaya orang-orang betul-betul mengerti logika di balik semua ini. Sekarang Anda tahu
Saya ingin mengatakan ini, saya tidak sampai pada satu titik, hanya wow, saya di sini membagikan ini. Ini berasal dari perjalanan ke lebih dari 50 negara selama lebih kurang 30 tahun. Bertemu ratusan hingga ribuan orang selama bertahun-tahun. Saya ingin membagikan ini. Ini adalah proyek warisan bersama dengan beberapa teman saya dan sekarang menarik orang dari semua bagian. Beberapa legenda industri, saya merasa dari mana kalian datang, saya tidak tahu. Tahukah Anda, ini sangat luar biasa. Saya mendengar beberapa nama besar sangat fenomenal bisa bertemu mereka. Jadi mengapa orang berkata tidak? Mungkin karena saya menyebutnya dengan orang yang biasanya memakai lensa berwarna, mereka memakai sepasang kacamata, terdapat lensa yang membentuk bayangan. Bagaimana bayangan itu terbentuk karena gosip atau pengalaman lalu yang buruk, itu yang akan saya bagikan dengan Anda. Jika Anda ingin berubah, jika Anda ingin itu untuk berubah, Anda ingin menjadi lebih baik, Anda ingin sesuatu yang lebih dalam hidup Anda, saya akan mengatakan, letakkan bayangan itu. Lepaskan. Karena ketika kita menyetir ke depan, kita tidak bisa terus melihat spion. Kita harus melihat kaca depan dan kita terus melaju. Jadi, hanya ingin berbagi kepada Anda, jika sesuatu sangat bagus, mengapa orang tidak melihatnya? Itu mungkin juga karena ketakutan, mungkin juga ketakutan karena sukses. Apa sebenarnya arti dari itu? Anda bisa mencarinya di Google. Banyak pembahasan tentang itu, oke? Jadi setelah mengatakan itu, mari kita bicara tentang mengetahui apa itu. Mari kita bicara tentang pendekatan. Bagaimana kita menjalankannya sekarang? Anda telah menemukan sesuatu yang bagus, sesuatu yang memiliki pesan dan membuat Anda merasakan perasaan yang sama dengan pesan itu dengan orang yang membagikan peluang dengan Anda. Cerita mereka, pesan mereka menggetarkan Anda. Jadi bagaimana Anda melakukan pendekatan sebelum melakukan itu? Saya hanya ingin berbagi dengan Anda beberapa golden rules yang telah saya pelajari tentang sharing. Oke? Sekali Anda mengerti itu dan menerima itu dan merangkul itu akan membuat perjalanan ini menjadi lebih seru, lebih mudah, oke? Jadi sekarang beberapa dari peraturan itu adalah nomor 1, Anda tidak butuh dunia bergabung dengan Anda. Tidak semua orang yang Anda ajak bicara, yang Anda bagikan akan berkata iya. Itu tidak apa-apa. Beberapa yang sopan akan berkata tidak, terima kasih. Beberapa akan sedikit mungkin berbagi pengalaman mereka yang kurang menyenangkan. Beberapa orang akan berkata kasar, tapi tidak peduli apa itu. Pahami ini saja. Anda di luar sana untuk mencari beberapa orang bagus. Anda tidak butuh seluruh dunia. Ketika Anda temukan seseorang seperti Samson Lee atau Lance Smith atau Mike McCormick, Anda hanya awasi saja. Dengan cara ini, kita bisa menghasilkan dan membangun kekayaan Anda. Anda cari satu orang yang bagus, Anda bisa mencarinya, oke? Jadi pahami golden rules. Tidak semua orang akan bergabung dengan Anda dan tidak semua orang yang bergabung dengan Anda akan menjalankan bisnis. Itu sebuah fakta. Jangan menganggapnya pribadi. Yang akan kita cari adalah beberapa entrepreneur bagus. Dan untuk itu saya akan memberikan Anda beberapa contoh. Contohnya, jika Anda adalah penjual mobil, berapa banyak uji kendara yang Anda harus berikan? Berapa banyak orang yang akan melakukan test drive sebelum menjual mobil? Tidak semua orang yang mengambil putaran akan membeli mobil dari Anda, bukan? Saya kasih contoh lagi. Jika Anda menjual sepotong perhiasan yang indah, berapa banyak orang yang akan mencoba sepotong perhiasan itu sebelum Anda menemukan pembeli? Penjual rumah. Jika Anda bersedia, berapa banyak penunjukan rumah yang harus Anda lakukan sebelum Anda mendapat pembeli yang sangat Anda butuhkan? Ya, untuk rumah, ada berapa banyak pembeli yang Anda butuh? Baik, anggap saja ini perhiasan, sepotong perhiasan indah. Berapa banyak pembeli yang Anda butuhkan untuk membeli perhiasan itu? 1. Berapa banyak orang yang Anda butuhkan untuk membeli satu kendaraan itu? Katakan, 1. Iya, 1. Anda hanya butuh 1. Iya, oke. Jadi
Jadi pahami apa yang Anda cari. Anda hanya perlu beberapa yang bagus. Jadi jangan terlalu mengejar dan berpikir, ya Tuhan mereka bilang tidak pada saya. Sudah, lupakan. Sekarang, peraturan emas lainnya adalah apa yang saya sebut dengan 4 SW. Yang terdiri dari Samuel, someone, so what? Someone's wedding, next. Oke, hari ini saya dapat beberapa pesan yang sebenarnya apa yang saya katakan ketika mereka menjadi negatif atau apa yang saya katakan ketika mereka berkata, Anda tahu hanya beberapa orang di puncak yang menghasilkan uang. Anda tahu selanjutnya saya berkata, terima kasih, terima kasih. Selanjutnya, ini adalah betul-betul kesalahpahaman. Hanya beberapa orang di puncak menghasilkan uang. Saya merasa, hei apakah kamu tahu betapa kerja keras kami dalam beberapa bulan ini? Tidak ada dari kami yang menghasilkan sepeser pun. Namun kami masih tetap mengedepankan usaha, membangun pondasi, menggali ke dalam batuan dasar untuk melakukan ini. Melakukan ini. Ya, banyak orang. Itu hanya masalah timing. Orang yang terlibat di awal, yang bekerja untuk ini, Anda datang lebih awal dan Anda membuat uang. Orang-orang yang mengedepankan usaha. Kami punya ribuan orang yang bekerja. Benar-benar bekerja selama Natal. Melewati tahun baru Imlek. Untuk membangun mimpi mereka. Dan sangat luar biasa bagi saya melihat orang-orang ini bersungguh-sungguh. Saya pikir ini karena naratif gila, lockdown gila, atau apapun itu. Orang ingin terkoneksi satu sama lain. Jadi ini menciptakan hal yang paling, saya pikir seperti pembawa seluler. Seperti apa yang terjadi, Natal bahkan malam tahun baru, semua ding ding ding. Ini bekerja seperti sepanjang waktu. Jadi beberapa akan, beberapa tidak akan. Lalu apa? Lanjut? Oke, sekarang maksud saya lihatlah ada beberapa pertanyaan yang tulus. Saya ingin mengenal lebih banyak sebelum saya mengajak. Ya, ini akan siap pada 20 Februari. Sekarang saya sedang mencari pionir yang siap mendapatkan posisi. Untuk orang-orang yang mengerti tentang timing dan peletakan dan penentuan posisi. Inilah saatnya. Dan sangat penting untuk memahami sesuatu bahwa tidak semua orang seperti kita yang siap. Jadi Anda nomor 1. Ya, nomor 1, Anda adalah orang yang memainkan peran karena hubungan Anda, kepercayaan Anda, saya harap Anda membangun kepercayaan yang bagus dengan teman-teman Anda. Jadi karena mereka percaya, mereka ikut. Saya suka Anda, saya percaya Anda, apapun itu, saya akan mendapatkan posisi untuk saat ini, oke? Tapi ada beberapa yang belum siap dan itu tidak apa-apa. Terima kasih, lanjut ke berikutnya, oke? Jadi ini seperti proses menyortir. Dan saya pikir sudah lama sekali saya mendengar tentang cerita dan saya pikir ini sangat bersangkutan dengan cerita tentang menyortir. Dan izinkan saya untuk berbagi dengan Anda, saya hanya tertawa, saya hanya merasa sangat lucu dan ini sangat benar. Oke, mari katakan Anda adalah pelayan atau berpura-pura Anda adalah pelayan. Oke, dan pekerjaan Anda adalah pelayan kopi, oke? Pekerjaan Anda adalah pergi ke meja-meja dan menawarkan kopi pada pelanggan. Kopi? Jawabannya antara iya atau tidak. Kopi? Tidak. Anda mau kopi? Tidak. Kopi? Jadi Anda menyajikan kopi. Anda menawarkan kopi dan jawabannya antara iya atau tidak. Sekarang apa yang terjadi jika seseorang berkata, tidak, saya tidak mau kopi? Apa yang Anda lakukan? Apa Anda kembali ke belakang dan sedih karena mereka tidak mau kopi? Tidak, Anda harus lanjut. Jadi ketika Anda tahu Anda bersemangat tentang sesuatu dan omong-omong saat ini peletakan tidak membutuhkan speser pun. Ini benar-benar peletakan yang bagus. Jadi saya pikir kita hanya butuh menghilangkan ketakutan untuk bertanya itu. Dan ketika Anda mengerti ini, mari katakan bahwa kita semua memiliki intuisi ini. Kita memiliki intuisi dalam hati kita, kecerdasan. Kita semua memiliki perasaan berdasarkan intuisi yang merasakan ketika ada sesuatu yang bagus di sini. Oke? Jadi ketika Anda menemukan sesuatu yang bagus, apa Anda takut untuk membagikannya? Seringkali karena orang salah paham tentang apa ini, mungkin mereka ingat dengan istilah dari direct selling, membuat orang takut bicara pada teman mereka. Saya bagikan dengan Anda. Jika Anda peduli dengan teman Anda, ketika Anda memiliki dan percaya Anda memiliki peluang yang tepat, saya akan membagikan dengan semua orang yang saya kenal karena
Saya ingin mereka mengubah hidupnya. Tentu saja apakah mereka akan melakukan sesuatu atau tidak bergantung kepada mereka sendiri. Namun sebagai teman, saya akan berbagi. Jadi ketika Anda memiliki kepercayaan dan keyakinan, itu akan melawan apapun. Ini bukan tentang keahlian atau mempunyai naskah yang tepat. Ini adalah tentang passion Anda. Apa yang ingin Anda lakukan? Saya sangat bersemangat tentang ini karena ini adalah pekerjaan warisan. Ini bukan lagi tentang uang. Saya terberkati memiliki uang untuk generasi selanjutnya. Kita geser dulu urusan uang. Saya ingin bekerja untuk membantu menciptakan sebuah platform yang memungkinkan, terutama pada saat kita hidup sekarang, memungkinkan entrepreneur lain untuk datang dan berkata, saya ingin rumah, saya ingin bekerja, saya ingin mengubah kehidupan saya. Itulah kenapa kita semua melakukan ini. Banyak orang yang telah mencetak 8 digit, 9 digit dalam industri ini berkumpul. Maksud saya, pikirkanlah tentang ini. Mengapa sekarang ada omongan dalam industri yang mengatakan bahwa peluang ini dikenal sebagai 3 no. No name, no product information, no compensation plan. Oke, sekarang dengarkan. Saya beritahu ya, Anda akan melihat namanya akan muncul pada 20 Februari. Anda akan dengar nama perusahaan. Tapi omong-omong, sekarang pikirkan tentang ini. Kenapa 3 tidak ini menciptakan daya tarik dalam industri ini? Pikirkan tentang ini. Kenapa? Ketika tidak ada nama yang muncul, kenapa semua orang berkumpul? Saya sungguh percaya ada kekuatan yang lebih besar dalam pekerjaan, lebih besar dari siapapun di antara kita yang tergabung dalam Zoom ini, yang menarik banyak orang bagus. Saya beritahu dalam titik karir saya ini, saya hanya ingin bekerja bersama orang yang berkualitas. Hidup ini terlalu singkat untuk berjalan sebaliknya. Baiklah, ingat beberapa akan, beberapa tidak akan, lalu apa? Lanjut. Oke, sekarang bicara tentang Anda menjalankan bisnis ini, pasti ada penolakan. Saya akan bahas beberapa hal dasar di sini. Dan saya, omong-omong, saya belum menyelesaikan hal dasar ini lama sekali. Jadi, ini benar-benar luar biasa bagi saya untuk kembali dan melakukan ini. Jadi, penolakan paling biasa apa yang Anda hadapi sekarang? Baik, saya akan jelaskan. Jadi, pertama, Anda harus singkirkan ketakutan untuk bicara dengan orang lain. Ketika Anda menemukan sesuatu yang berharga, bagikan dengan orang lain. Hal buruk yang mereka katakan adalah tidak. Dan beberapa orang akan menertawakan Anda. Apapun itu, jangan takut tentang apa yang mereka pikirkan. Karena mereka memikirkan Anda, bahkan jika Anda tidak bertanya, jadi singkirkan saja itu. Anda harus jadi Anda dan lakukan pekerjaan Anda. Bagaimana saya bisa berada pada tempat saya hari ini? Saya tidak pernah melihat orang lain lakukan. Saya melakukan pekerjaan saya. Saya menjadi diri saya. Jadi ketika Anda melihat kebajikan seperti itu dalam diri Anda akan merasa tidak apa-apa. Jadi penolakan seperti tidak punya waktu. Saya akan berkata, ya saya tahu Anda tidak punya banyak waktu, kita semua sibuk dan tidak punya waktu. Tapi jika Anda terus melakukan apapun yang Anda lakukan, apakah menurut Anda kebebasan waktu Anda akan berubah? Atau jika Anda dekat dengan mereka, Anda akan berkata, sudah berapa lama Anda memiliki masalah itu? Tidak ada waktu. Atau mereka akan bilang, saya tidak punya uang. Saya akan menjawab, iya, saya mengerti. Tapi jika Anda terus lanjut melakukan apapun, apakah sesuatu akan berubah? Saya tidak suka berjualan. Saya juga mengerti, ini persetujuannya. Anda tidak perlu jualan. Perusahaan memiliki video yang harus Anda bagikan. Ini bukan tentang menjual. Anda berbagi peluang atau berbagi tentang produknya, oke? Jadi, ketika Anda berbagi, bergantung pada orang itu untuk melihat informasinya dan membuat keputusan mereka. Jika ini untuk mereka oke, percaya saya, timing adalah segalanya. Sekarang Anda ingin bicara dengan semua orang karena ini sedang terjadi, oke? Jadi, sekarang ini adalah penolakan yang biasa. Jadi, apa cara terbaik untuk menghadapi penolakan ini? Ini formula yang kita punya. Siap? Dikenal dengan 3F. Bagaimana cara Anda menghadapi 3F ini? F pertama yaitu feel. F kedua yaitu fail. Ketiga F yaitu found. Jadi jika orang memberitahu Anda, saya benci berjualan, saya tidak suka berjualan, saya berkata,
saya merasakan perasaan Anda. F yang pertama, saya tahu perasaan Anda. F yang kedua, saya merasakan hal yang sama juga. Ketika mendengar tentang ini, saya tidak tahu cara berjualan. Saya tidak suka berjualan. Saya adalah akuntan dagang beberapa tahun yang lalu. Tapi lihat apa yang saya temukan. Feel, felt, found. Anda tahu saya temukan apa? Yang Anda lakukan hanyalah berbagi. Perusahaan memiliki semua video, akan memiliki semua peralatan yang akan membantu kita untuk membagikan peluang ini. Oke? Jadi, feel, felt, found. Saya tidak punya uang. Cerita yang sempurna ini sungguhan 30 tahun yang lalu. 30 tahun lalu. Ketika ada orang bilang saya tidak punya uang, saya akan bilang saya mengerti bagaimana perasaan Anda. Ketika saya dibagikan tentang platform ini, industri ini, saya merasakan hal yang sama. Saya dipecat, saya memiliki utang kartu kredit, tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya tidak punya uang. Saya tahu apa yang Anda lalui, tapi inilah yang saya temukan. Saya menemukan bahwa jika saya bekerja untuk seseorang dalam korporat Amerika selama 10 tahun, 10 tahun berikutnya dengan gelar sarjana, bekerja untuk seseorang, dan saya masih tetap miskin. Saya tahu bahwa saya harus membuat perubahan. Karena jika saya tidak berubah 20 tahun kemudian, selanjutnya saya akan berakhir di posisi yang sama. Jadi feel, felt, found. Jangan bertengkar dan berdebat dengan mereka. Jadi apa maksud Anda? Saya bantu Anda dan Anda berkata tidak, saya sudah membantu Anda. Feel, felt, found. Jika itu tidak bekerja, beberapa akan mau, beberapa tidak akan mau. Seseorang sedang menunggu Anda. Jangan lupa itu. Wujudkan itu dari semesta. Seseorang sedang menunggu. Seseorang akan selalu menunggu. Lihat sekitar Anda. Anda lihat orang-orang di Amerika Utara ini. Lihat orang-orang di Asia. Berapa yang Anda kenal di bisnis tradisional? Berapa banyak orang yang Anda kenal di pekerjaan? Di Australia, teman-teman kita. Berapa banyak yang lelah dengan naratif lingkungan ini? Yang ingin mereka ubah. Bagikan ini dengan mereka dan mereka akan berterima kasih. Sama seperti Samson beberapa tahun yang lalu. Jika kami tidak membagikan peluang ini dengan Samson, Samson tidak akan berada pada posisinya sekarang ini. Platform ini sepenuhnya mengubah Samson dan banyak orang dalam Zoom ini, oke? Jadi ingatlah, semua yang saya bagikan kepada Anda, memberikan Anda kerangka tentang apa itu platform. Itu semuanya tentang pembelajaran dari pengalaman. Apa yang saya maksud dari itu? Ini seperti belajar cara mengendarai sepeda, atau belajar cara berenang. Anda tidak bisa belajar cara mengendarai sepeda hanya dengan membaca manual. Atau Anda tidak bisa belajar renang hanya dengan membaca manual. Anda harus masuk ke kolam dan berenang, oke? Jadi, ini semua berdasarkan pengalaman. Pembelajaran seperti ini yang memberikan Anda panduan. Apa yang saya pelajari, saya mulai mendapatkan ide baru, saya mulai mendapatkan kemungkinan baru, dan Anda harus lakukan itu, oke? Jadi singkirkan ketakutan, Percaya saya, hal paling buruk, jangan takut apa yang mereka pikirkan. Mereka akan berterima kasih. Hal paling buruk yang mereka katakan adalah tidak. Jika mereka tertawakan Anda, itu tidak masalah. Banyak yang menertawakan saya. Apakah saya peduli? Tidak. Karena saya bisa tertawa dalam perjalanan ke bank. Saat ini, kita tidak perlu lagi pergi ke bank. Semuanya online, oke? Jadi pahami ini. Ini adalah kerangka dasar yang harus Anda pahami. Apa yang kita lakukan? Bagaimana cara menjalankan ini? Katanya saya harus sedikit pelan karena bicara saya terlalu cepat. Zoom ini disiarkan secara bersamaan, jadi saya harus melambat supaya komputer dapat menerjemahkan saya dengan tepat. Oke, jadi inilah beberapa hal yang harus kita siapkan untuk memulai perjalanan ini. Oke, nomor 1, hanya hal dasar. Apa mimpi Anda? Apa tujuan Anda? Apa yang ingin Anda capai di sini? Ini sangat penting. Penting dibanding Anda tahu bagaimana, karena ketika keadaan menjadi sulit, mimpi Anda, tujuan Anda, why Anda, itulah yang akan menjaga Anda dalam permainan Anda. Karena jika Anda tidak punya tujuan, Anda tidak punya target, kapanpun ketika Anda menghadapi rintangan, kebanyakan orang akan berhenti. Karena tidak bisa menanganinya. Tahukah Anda keadaan paling sulit yang akan Anda lakukan dalam bisnis ini adalah menghadapi 2 tahun Anda. Sama seperti saya, tidak hanya menghadapi itu. Pekerjaan yang paling sulit ketika orang berkata tidak pada Anda. Seringkali ego kita tersakiti. Apa yang Anda maksud dengan mengatakan tidak pada saya?
Saya akan berbagi ini pada Anda. Anda tahu bagaimana Anda menghadapinya? Siap? Singkirkan itu. Ada yang ingin menyakiti Anda. Mimpi Anda harus lebih besar daripada penolakan orang. Selama bertahun-tahun, ada banyak orang yang mengejek saya. Banyak. Maksud saya seperti Kim, Anda sangat beruntung. Orang berdatangan pada Anda. Bagaimana Anda bercanda pada saya? Anda sedang bercanda. Apa Anda sedang bercanda? Anda bayar iuran Anda, saya bayar iuran saya. Oke, jadi omong-omong, impian Anda, tujuan Anda, why Anda. Karena itu akan membantu Anda menempel dalam permainan. Saya beritahu beberapa bulan ini, saya sudah bekerja keras. Tidak tahu bagaimana saya melakukannya setiap hari. 16-18 jam per hari. 7 hari dalam 1 minggu. Tapi saya merasa gembira. Saya senang. Karena saya tahu apa yang saya lakukan. Saya tahu apa yang saya gabungkan. Ini adalah terima kasih Tuhan. Baiklah, kembali padanya. Oke, jadi satu persatu, impian Anda, tujuan Anda, why Anda. Itu adalah why Anda semuanya, mulai dari why Anda. Apa why Anda? Mengapa Anda ingin melakukan ini? Karena ketika Anda membagikan peluang ini dengan orang lain, mereka tidak bergabung karena perusahaannya. Mereka tidak bergabung karena produknya. Mereka bergabung karena Anda. Pikirkan tentang ini. Tidak ada yang tahu produknya. Mereka belum melihat bentuknya. Perusahaan, mereka tidak tahu apa perusahaannya. Mengapa mereka bergabung? Hadirin, saya beritahu Anda, hati kita adalah yang paling kuat. Ada hati Anda yang bergetar dengan orang. Jadi apa why Anda? Jangan takut, berani, beritahu orang-orang yang ingin Anda capai. Mengapa Anda ingin melakukan ini? Inilah yang menjual. Passion Anda, kepercayaan Anda, inilah yang menjual. Bukan perusahaan, bukan produknya. Tapi tentu saja produk harus bagus untuk keberlanjutan peluang ini. Itu adalah pekerjaan platform. Itu pekerjaan mereka untuk memastikan mereka punya pekerjaan ilmiah, punya studi ilmiah, mereka punya penelitian. Pekerjaan kita adalah pergi keluar dan membangun infrastruktur global. Itu pekerjaan kita. Oke, jadi omong-omong, hal kedua yang Anda lakukan adalah memiliki daftar kontak. Seringkali orang-orang akan berkata, wow, Anda tahu? Jangan khawatir, saya punya daftar kontak dalam HP saya. Tuliskan itu rencana bisnis Anda. Mengapa? Karena jika Anda tidak menuliskan daftar kontak dalam selembar kertas, kapanpun Anda bertemu tantangan ketika orang berkata tidak kepada Anda, semua daftar nama dalam kepala Anda atau dalam HP Anda menghilang. Anda berhenti menelpon. Tapi jika Anda memiliki tujuan yang ditulis, Anda memiliki impian yang ditulis, itu bisa jadi seperti yang kita bahas pada Zoom sebelumnya. Impian Anda bisa menjadi nyata. Saya tidak tahu apa impian Anda. Mungkin sebuah dapur yang cantik, mungkin kamar tidur yang indah, apapun itu impian Anda. Dan kemudian Anda memiliki daftar. Ketika orang berkata tidak, Anda tahu? Tidak. Impian saya lebih besar dari kata tidak ini. Jika mereka tidak bisa membantu saya meraih apa yang saya inginkan, saya tidak akan mendengarkan semua penolakan itu. Saya akan melangkah maju. Saya bergerak ke depan dalam hidup. Jadi, Anda akan lanjut dengan daftar Anda. Saat Anda membuat dan harus membuat daftar Anda, saya akan mengidentifikasi satu yang positif. Satu orang yang ingin meraih lebih. Ada orang yang puas dengan apa yang mereka miliki. Saya akan mencari orang yang ingin sesuatu daripada orang yang membutuhkan sesuatu. Karena biasanya ketika ingin sesuatu, mereka mungkin tidak mau bekerja. Tapi jika mereka ingin berubah, mereka ingin ada perubahan, saya akan berbagi dengan mereka. Jadi daftar kontak sangat penting. Karena jangan hanya bergantung pada HP Anda. Percaya saya, jika kita bergantung pada HP, ketika Anda bertemu penolakan, semua daftarnya akan menghilang dari pintu. Oke? Ketika Anda punya rencana bisnis, daftar kontak Anda, daftar Anda di sana, nama prospek Anda. Tuliskan itu. Ini adalah persepsi yang sangat psikologis. Ini merupakan persepsi yang berbeda dalam hati kita, oke? Ini adalah bukan seperti, oh ya Tuhan, siapa yang akan saya dapatkan dalam daftar saya? Siapa yang akan saya dapat? Bukan. Itu adalah siapa yang bisa saya harapkan mengubah hidup saya. Ini merupakan sedikit pergeseran dalam persepsi mental kita. Bukan siapa yang Anda dapat. Seringkali ketika Anda bicara pada beberapa orang, dan ini adalah perbincangan yang sangat populer,
Anda bertemu beberapa prospek, mereka akan seperti, Anda tahu saya akan membuat Anda kaya. Saya merasa, hey, buat diri Anda kaya dulu sebelum membuat saya kaya, oke? Jadi, ini bukan tentang siapa yang akan kita dapatkan, tapi siapa yang bisa saya bantu, siapa yang bisa saya tawarkan peluang ini. Oke, jadi daftar kontak, kemudian pendekatannya. Bagaimana Anda mendekati orang-orang mengenai peluang ini? Tentu saja saat ini yang kita miliki pada pihak kita adalah timing, timing, timing. Saat ini ada cerita Anda tentang mengapa Anda ingin terlibat dan video 2 menit, video teaser untuk berkata, hey, Anda tahu, lihatlah video ini, jika pesannya menggetarkan Anda, mari adakan perbincangan. Oke, lalu ini sangat penting. Anda tidak boleh salah. Tidak ada yang perlu bicara tentang produk. Tidak bisa bicara hal yang salah tentang produk. Ada 6 slide yang menjelaskan tentang 6 kategori. Jadi, lakukan teasernya terlebih dulu. Jika itu menggetarkan mereka, maka kita kirim video yang berbeda. Kita punya Zoom yang hebat. Zoom yang direkam oleh beberapa leader yang bicara tentang rangkaian produk. Seperti Mike McCormick dan Linda. Mereka bicara tentang rangkaian produk. Jadi, Anda bisa mengirimkan mereka video tersebut, yaitu rekamannya. Seringkali ketika orang mendekati orang di daftar kontaknya, mereka memiliki kecenderungan untuk mengirimkan pesan dengan agresif, oke? Jangan agresif, tapi intip minatnya. Cari tahu di mana mereka. Hei, tahu yang terjadi dalam hidup Anda? Apakah Anda senang dengan pemasukan Anda? Bagaimana anak Anda? Apakah Anda mencari cara untuk meningkatkan pemasukan Anda? Apakah Anda ingin sebuah perubahan? Apapun itu, cari minatnya. Jika jawabannya iya, saya ingin lebih, saya ingin berubah, saya ingin sesuatu yang berbeda, saya lelah dengan naratif ini. Anda tahu, kirimkan mereka video 2 menit, biarkan mereka melihatnya. Jika itu menggetarkan mereka, kemudian angkat teleponnya. Seringkali saat ini banyak orang suka mengirim email dan pesan. Ketika tiba peluang seperti ini tentang koneksi. Saya bisa memberitahu Anda, beberapa bulan terakhir saya melakukan lebih banyak Zoom, saya melakukan lebih banyak panggilan telepon, dan saya melakukannya selama 3 tahun. Karena sifat dasar dari bisnis ini tentang pribadi, tentang koneksi itu. Jadi, setelah Anda mendekati mereka, bagaimana Anda, kunci dari bisnis ini seperti yang saya katakan, tentang beberapa orang bagus, bukan sejumlah besar. Bagaimana Anda membangun sebuah komunitas global, sebuah jaringan distribusi global. Ini melalui sesuatu yang dikenal sebagai kata kunci. Kata kunci dalam platform ini dan kata yang sangat penting, ini disebut duplikasi. Bisnis ini bukan tentang Anda menjadi penjual super untuk pergi ke luar negeri dan menjual banyak barang. Dalam bisnis ini, orang yang bisa menduplikasi yang terbaik akan sukses. Oke? Jadi bagaimana Anda menduplikasi? Ya, kita punya pembicara luar biasa pada hari Senin, Karen dan Colombo. Mereka memiliki pengalaman 46 tahun dalam industri ini. Jadi, Senin malam nanti mereka akan bicara tentang duplikasi. Jadi kami punya segalanya untuk Anda. Anda tidak harus punya pengalaman. Semua milik Anda. Jika Anda bijaksana tentang bisnis ini, Anda akan mendapat tim untuk bergabung. Tidak hanya Anda yang bergabung dan bersemangat. Kumpulkan mereka untuk bergabung, kumpulkan mereka untuk belajar. Jadi dibanding hanya Anda, satu orang yang bersemangat, Anda memiliki tim yang bersemangat. Dan ketika Anda memiliki satu tim yang bersemangat, mereka akan pergi keluar dan membagikan peluang ini dengan orang lain. Dan itulah bagaimana Anda meledakkan tim Anda. Jadi selanjutnya Senin yang akan datang, Karen dan Colombo akan bicara tentang duplikasi. Dan itu tentang terhubung ke dalam sistem. Sekarang apa itu sistem? Sebuah sistem adalah segala sesuatu, segala peralatan yang mengembangkan platform, yang mengembangkan bisnis, itu bisa mendukung produknya, bisa mendukung peluangnya, itu bisa mengembangkan, Anda tahu, mengembangkan bisnis Anda. Jadi kumpulkan tim Anda. Kita punya Zoom mingguan, Senin depan kita punya Zoom lain. Jadi Zoom seperti ini bagaimana kita membangunnya. Saya menyebutnya Anda membangun bisnis ini dari acara ke acara. Apa itu acara? Zoom seperti ini merupakan sebuah acara. Rekaman bisa menjadi acara kan? Baiklah, Zoom saat ini dengan teknologi, Anda tahu, ini semua ada di YouTube. Jadi kita punya saluran YouTube. Anda bisa terhubung di sana. Dan itu disebut Spark. Anda bisa langsung cari di Google dan omong-omong, klik subscribe dan semua video akan tersedia. Setelah Anda mengirimkan video 2 menit, jangan mengirimkan mereka semua video dalam satu waktu. Mereka hanya ingin minum seteguk air. Jangan lemparkan semuanya, mereka akan tenggelam. Jadi lakukan satu langkah dalam satu waktu. Baik? Jadi peralatan dan sistem dan juga acara. Anda membangunnya dari acara ke acara. Saat ini kita punya Zoom hari Senin. Setelah kita mengulas perusahaannya, pada 20 Februari akan ada banyak peluang Zoom mingguan.
Daripada Anda mencoba menjelaskan kepada orang apa ini, lebih baik Anda hubungi kontak Anda. Dalam kesempatan Zoom Live ini mereka terhubung, mereka mendengarkan, mereka akan, Anda tahu saya suka ini, atau Anda kirim website Anda. Biarkan mereka melihat informasinya. Jika mereka suka, kirimkan mereka video. Jika mereka suka, mereka akan terlibat. Oke? Jadi, bagaimana cara kerjanya? Sambil Anda terus isi saluran Anda. Oke? Jadi saat Anda pergi bertemu orang, tambahkan mereka dalam daftar dan terkadang Anda tahu saat Anda melewati hari Anda akan ada sebuah kontak. Anda tambah lagi dalam daftar Anda. Isi saluran Anda. Ini seperti corong. Oke, jadi tidak semua orang dalam daftar Anda akan berkata iya. Tidak masalah, Anda tidak butuh banyak, hanya butuh beberapa orang bagus. Lebih dari 90% kekayaan saya dibangun dari pekerjaan yang saya selesaikan dalam 6 bulan pertama. Jadi orang yang saya sponsori dalam 6 bulan pertama adalah orang yang menghasilkan 90% kekayaan saya. Dan tahukah Anda yang paling menarik? Itu tidak harus berasal dari beberapa orang pertama yang Anda sponsori. Anda sama sekali tidak tahu orang pertama yang Anda sponsori. Kepada siapa mereka akan membawa Anda, ini bukan tentang siapa yang Anda kenal. Tapi kepada siapa mereka membawa Anda. Anda tahu sebuah perkataan? Semua yang buruk tahu yang terbaik. Jadi semua yang buruk tahu yang terbaik. Oke, jadi omong-omong sekarang, saya hanya berharap saya telah cukup berbagi kepada Anda informasi dasar kepada Anda untuk memahami kerangka dasar tentang apa ini dan bagaimana melakukannya. Tapi malam ini ada sesuatu yang sangat spesial bagi orang-orang dalam Zoom ini dan seterusnya. Mereka bisa menonton rekaman. Ini adalah saat yang tidak pernah didapatkan kembali. Antara sekarang dan 20 Februari, kita memiliki 4 minggu sebelum pre-launch perusahaan. Anda punya kesempatan untuk berada di garis terdepan sebuah proyek. Saya tidak punya cerita yang lebih baik untuk dibagikan pada Anda. Cerita yang saya dengar beberapa waktu lalu tentang Tuan Art Linklater dan cerita tentang Walt Disney. Ini terjadi pada tahun 50-an. Anda bisa mencarinya di Google jika mau. Cerita ini sudah saya dengar lama, jadi saya mungkin tidak mengingat detail persisnya. Saya pikir pada 1954 ketika Tuan Art Linklater diundang Walt Disney untuk berkendara ke jalanan yang kotor. Dan Tuan Walt Disney berkata, Anda tahu Art, saya akan membangun taman hiburan yang indah dengan wahana. Dengan Anda tahu, Thunder Mountain dengan wahana apapun ada di Disneyland. Dan Anda tahu Art, Anda punya uang, saya sarankan Anda membeli semua perumahan di sekitar situ. Dan Art melihat Waltz, dia selalu tahu Waltz adalah seniman, sangat kreatif, dan dia mengatakan, iya seniman. Maksud saya apa yang Waltz katakan tentang membangun ini semua komedi putar dan ya Tuhan, dia akan jatuh miskin nanti. Jadi Art, Tuan Art Linklater tidak membeli perumahan apapun. Dan di dalam salah satu pemikiran Art, dia berkata setiap langkah yang dia ambil dari jalanan kotor kembali ke mobil yang dia dan Walt Disney kendarai, setiap langkah yang dia ambil untuk kembali ke mobil. Setahun setelahnya, dia kehilangan jutaan dolar karena dia tidak mengambil peluang itu. Apa yang kita miliki di sini malam ini adalah sebuah platform yang menggabungkan jiwa manusia yang luar biasa oleh orang-orang luar biasa dengan hati yang cantik. Orang telah sepenuhnya melayani kepemimpinan. Itulah kenapa saya di sini. Itulah kenapa kita bekerja 16 sampai 17 jam per hari beberapa bulan ini. Jadi saya berharap sesuatu dalam pembicaraan ini menggetarkan Anda. Saya harap sesuatu di sini menginspirasi Anda melakukan sesuatu. Orang tua saya membawa kami dari Hong Kong ke Amerika sekitar 40 tahun yang lalu. Saya sudah di sini selama 47 tahun. Kita memulai tanpa apapun. Saya lihat bagaimana orang tua saya berjuang secara finansial. Tidak berbicara sebuah bahasa. Mereka mengerjakan pekerjaan bergaji rendah. Bahkan tidak mengambil satu pun hari libur di seluruh karirnya. Saya ingin berubah, saya ingin ubah garis keturunan itu, saya ingin lebih. Orang tua saya menuju Amerika, tanah kebebasan.
tanah keberanian. Saya ingin melakukan sesuatu. Dan disinilah Anda berada. Tidak bicara bahasa. Saya berusia 14 tahun ketika datang ke sini. Tidak bicara bahasanya, tidak punya uang. Saya diberkati dengan apa yang diberikan negara luar biasa ini pada saya. Untuk industri yang sudah memberikan pada saya. Jadi saya kembali, saya di sini untuk bekerja, saya di sini untuk melayani. Saya harap Anda menemukan rekaman bermanfaat ini dan pergi keluar sana tahun ini. Ubah mimpi Anda menjadi kenyataan. Dengan ini saya mengakhiri siaran malam ini, berharap bertemu dengan kalian kembali. Terima kasih banyak, pastikan bergabung minggu depan. Karen dan Colombo dan orang yang luar biasa. Mereka melakukan Zoom pelatihan tentang duplikasi dan juga update pada Tuan Mike Cormick. Dengan itu terima kasih banyak, saya nantikan bertemu Anda semua segera. Terima kasih Kim, terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk mengunjungi Spark Channel Kim, Spark Kim Hui. Terima kasih Kim, pelatihan yang luar biasa. Ini adalah untuk rekaman. Terima kasih banyak. Baiklah, terima kasih. Selamat malam, selamat pagi. Selamat Semoga hari Anda malam. menyenangkan. Bagikan, bagikan, bagikan. Bagikan, seseorang sedang menunggu. Lanjutkan. Baiklah, sampai jumpa semuanya.